Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arisa dengan NIM 1707030888. Baik, di video ini saya akan meringkas sedikit mata kuliah oceanografi. Saya akan meringkas dari acara webinar dengan tema bahan aktif laut dari marine alga. Adapun topik yang akan bahas dalam video ini yang pertama, potensi rumput laut sebagai obat penyakit neurodegeneratif berdasarkan aktivitas neutropiknya. yang kedua, Karotenoid dari marine alga ada potensi pengembangannya untuk industri kosmetik dan farmasi. dan yang ketiga, Phycobiliprotein dari alga merah sebagai pewarna alami. baik, kita bahas topik yang pertama, yaitu potensi rumput laut sebagai obat penyakit neurodegeneratif berdasarkan aktivitas neurotropiknya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumput laut merupakan organisme autotrof yang tidak memiliki perbedaan fungsi nyata. Jadi rumput laut ini sangat sederhana yang merupakan tumbuhan tingkat rendah yang dikelompokkan ke dalam Talopita. Nah, selain sederhana, rumput laut umumnya hidup dan menempel pada substratnya. Di balik kesederhanaannya, rumput laut banyak memiliki potensi, terutama untuk dikembangkan sebagai sumber penghasil bahan aktif. Nah, ada satu di antara banyaknya pemanfaatan rumput laut, yaitu sebagai obat penyakit neurogeneratif berdasarkan aktivitas neurotropiknya. Nah, jadi bagian otak kita itu ada cerebrum, cerebellum, dan brainstem atau yang disebut dengan batang otak. Dan ada satu bagian yang istimewa di otak kita yaitu hippocampus. Nah, hippocampus ini merupakan bagian dari sistem limbik yang berperan dalam kegiatan mengingat. Nah, hippocampus ini merupakan bagian yang penting dalam penyakit neurogeneratif karena pada penyakit Alzheimer, hippocampus ini yang sering menjadi bagian otak yang pertama kali mengalami kerusakan. Gangguan neurodegeneratif ini seringkali ditemukan pada orang-orang yang berusia lanjut. Jadi, apakah rumput laut berpotensi sebagai penghasil neuroactivity sebagai mengatif? Dari penelitian-penelitian menunjukkan bahwa rumput laut ini memiliki antioksidan. Karena itu rumput laut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obat-obatan untuk mengatasi neurodegeneratif. Nah, apakah rumput laut Indonesia juga memiliki potensi sebagai bahan aktif untuk mengatasi penyakit neurogeneratif? Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rumput laut Indonesia dapat dijadikan kandidat dalam bidang farmasi, baik sebagai obat maupun pasien akut untuk mengatasi neurodegeneratif. Nah, untuk topik yang kedua, yaitu karotenoid dari marine alga dan potensi pengembangannya untuk industri kosmetik dan farmasi. Nah, apa itu karotenoid? Karotenoid merupakan sumber dasar pigmen yang berwarna kuning, oranye, dan merah dari tanaman yang berdistribusi secara luas di alam. Karotenoid ini merupakan kelompok senyawa lipofilik. Nah, secara strukturalnya dibagi ke dalam dua kelas utama, yaitu karoten Dan xanthofil. Klasifikasi karotenoid itu ada tiga. Yang pertama, warna, kedua, struktur, dan ketiga, sumber. Rumput laut sebagai sumber karotenoid itu yaitu alga coklat, hijau, dan merah. Adapun topik yang ketiga yang akan saya bahas yaitu phycobiliprotein dari alga merah sebagai pewarna alami. Nah, apa sih itu phycobiliprotein? Nah, phycobiliprotein merupakan protein yang larut dalam air yang terdapat pada cyanobacteria dan ganggang tertentu yang menangkap energi cahaya yang kemudian diteruskan ke klorofil selama proses fotosintesis.
Pewarna alami juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan alami itu yang pertama memiliki nilai nutrisi dan ramah lingkungan, kemudian tidak beracun dan non-karsinogenik. Nah, jadi apa saja sih kelemahan si pewarna alami ini? Pewarna alami yang pertama, harga relatif lebih mahal dan stabilitas warna lebih rendah. Kemudian ketersediaan bahan baku. Sekian video ringkasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.